NU itu yang mati kena bom itu sial, bukan karena dia tahu itu bom, lalu wah cepet lari, oh itu salah saudara, itu polisinya yang ngomong, ya polisinya sudah ngomong, ada di BAP kesaksian udah pernah kita bahas di sini, bahwa si Rianto itu dia ngeliat ada bungkusan, dia iseng, ada bungkusan apa, pun ada yang punya, tanya bisa apa nggak ada, sama dia dibawa keluar. Begitu dibawa keluar sama satpam, sama polisi saksi ini, dibukalah kantong plastiknya, dibuka kardusnya, isinya kabel. Wah ini bom, kata dia, bukan dia dari dalam gereja ini bom, ini enggak, dia dari bawa keluar bomnya, tuh ya, bungkusannya taruh di sebelah parit itu, sebelah selokan, terus dibuka sama polisi. Oh ini bom, terus harusnya nggak apa-apa kalau nggak diapa-apain saudara. Tapi sama si Rianto ini dilempar ke dalam parit, ke dalam selokannya ada airnya. Koslet meledak, langsung dia kena. Polisinya jadi saksi, dia udah lari. Pergi cepat, itu bom. Polisinya pergi sama Rianto. Jadi nggak ada jasanya apa-apa NU itu. Ya, nggak ada jasanya apa-apa, bayar pun percuma. Yang benar, kalau mau Natalan apa, bayar polisi, ya sekalian. Tapi kan lucu ya. Kalau di Belanda itu kita kalau ngapa-ngapain nggak dijaga sama polisi, saudara ya. Kan kita lucu ya kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia itu yang salah yang diamankan, saudara. Yang kalau di Eropa ini, kalau ada 20 orang demo, terus dia mulai kerusuhan, ya 20 tangkap. Kalau di Indonesia enggak. Gara-gara siapa kamu demo? Gara-gara Meliana itu ya. Meliana ini di penjara. Yang bikin kerusuhannya bakar-bakar ini malah nggak di penjara. Kan pucuk ini orang pemerintah di Indonesia. Kalau di Belanda, yang salah yang di penjara, dia bakar-bakar, ya dia yang di penjara yang bakar-bakar. Lah dia tapi gara-gara dia kan cuma ngomong. Orang bakar Al-Quran itu ya. Orang-orang Arab yang kemudian bakar mobil segala macam itu ditangkap. Tapi saya bakar mobil gara-gara dia bakar Al-Quran. Loh, kamu bakar Al-Quran, kamu rugi apa? Ada propertimu yang dirugikan sama dia. Nggak ada, itu mobil asuransi nuntut, kamu bakar mobil ini, saya bayar asuransinya, kamu tak masuk ke penjara. Itu kalau di Eropa ya, cara berpikir yang sehat. Kalau di Indonesia enggak ya. Nah, akhirnya di Palembang saya nggak pernah bawa senjata, saudara, tapi Tuhan lindungi saya di Palembang itu. Nggak ada orang berani sentuh saya. Saya waktu itu masih muda, umur 27 tahun. Ya, jadi kepala cabang di sana. Saya jalan dari Ulus ya, dari Kayu Agung sampai ke Jambi itu ya saudara ya. Nggak ada orang sentuh saya. Sendirian, saya kalau nyetir mobil saya sendiri ke kebun segala macam, orang pada takut, pada bawa parang. Saya nggak pernah bawa apa-apa saudara ya. Kenapa? Karena orang semua kenal saya. Dan saya selalu berbuat bagi mereka, dan sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan. Dan mereka semua respect sama saya saudara ya. Nah itu ya. Jadi kalau kamu hidup mulai dengan senjata, maka kamu akan itu tadi tiba-tiba kamu akan kumpul dengan orang-orang seperti itu, ya. Di Israel, karena tiap hari musuhnya sudah datang, makanya mereka bawa senjata tiap orang tadi ya saya tunjukkan ya. Tiap orang di Israel itu bawa senjata, ya. Hampir semua keluarga di Israel punya senjata, saudara, di rumahnya. Mereka juga kemana-mana bawa pistol, ya kebanyakan ya. Perempuan, yang laki-laki, mereka terang-terangan bawa di gitu ya, kayak cowboy kalau Anda lihat Texas, film-film cowboy itu ya, mereka semua bawa pistol, saudara. Ya, bawa pistol rata-rata Glock atau pistol gitu ya, pistol kecil gitu ya, mereka masih bawa. Tetapi apakah terus mereka masuk ke dalam tempat yang tidak aman? Karena mereka masuk tidak aman, mereka masuk. Kalau kita enggak di Indonesia, saudara, ada wilayah yang aman, ada wilayah yang enggak. Satu itu ya, jadi Anda akan menarik bahaya ketika kita punya di rumah. Walaupun alasannya apapun akan menarik bahaya. Itu boleh percaya, boleh tidak, karena belum pernah ada yang melakukan riset. Baru saya sendiri, itu pun riset pribadi ya. Nah, baru saya. Kedua tadi, masalah Pak Tom tadi ya, Galaksi. Sudah pernah dibahas di sini ya, bahwa orang NU itu yang mati kena bom itu sial, bukan karena dia tahu itu bom, lalu wah cepet lari, oh itu salah saudara, itu polisinya yang ngomong, ya polisinya sudah ngomong, ada di BAP kesaksian udah pernah kita bahas di sini, bahwa
Rianto itu, dia ngeliat ada bungkusan, dia iseng, ada bungkusan apa, kok nggak ada yang punya, tanya bisa apa, nggak ada, sama dia dibawa keluar, begitu dibawa keluar, sama satpam, sama polisi ini, dibukalah kantong plastiknya, dibuka kardusnya, isinya kabel. Wah ini bom, kata dia, bukan dia dari dalam gereja, ini bom, enggak. Dia bawa keluar bomnya, itu ya, bungkusannya, taruh di sebelah parit itu, sebelah selokan, terus dibuka sama polisi. Oh ini bom. Terus harusnya nggak apa-apa kalau nggak diapa-apain, saudara. Tapi sama si Rianto ini dilempar ke dalam parit, ke dalam selokannya ada airnya. Koslet meledak, langsung dia kena. Polisinya jadi saksi, dia udah lari. Pergi cepat, itu bom. Polisinya pergi sama Rianto. Jadi nggak ada jasanya apa-apa NU itu, ya. Nggak ada jasanya apa-apa, bayar pun percuma. Yang benar, kalau mau Natalan apa, bayar polisi, ya sekalian. Tapi kan lucu ya, kalau di Belanda itu, kita kalau ngapa-ngapain nggak dijaga sama polisi, saudara ya. Kan kita lucu ya kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia itu, yang salah yang diamankan, saudara. Yang kalau di Eropa ini, kalau ada 20 orang demo, terus dia mulai kerusuhan, ya 20 tangkap. Kalau di Indonesia enggak. Gara-gara siapa kamu demo? Gara-gara Meliana itu ya. Meliana di penjara. Yang bikin kerusuhannya bakar-bakar ini malah nggak di penjara. Kan pucuk ini orang pemerintah di Indonesia. Kalau di Belanda, yang salah yang di penjara. Dia bakar-bakar, ya dia yang di penjara yang bakar-bakar. Lah dia tapi gara-gara dia kan cuma ngomong. Orang bakar Al-Quran itu ya. Orang-orang Arab yang kemudian bakar mobil segala macam itu ditangkapin, saudara. Tapi saya bakar mobil gara-gara dia bakar Al-Quran. Loh, kamu bakar Al-Quran, kamu rugi apa? Ada propertimu yang dirugikan sama dia? Nggak ada. Itu mobil, asuransi nuntut. Kamu bakar mobil ini, saya bayar asuransinya, kamu tak masuk ke penjara. Itu kalau di Eropa, ya, cara berpikir yang sehat. Kalau di Indonesia, enggak. Ya. Nah, lalu bagaimana dong seharusnya? Tadi yang pertama sudah benar, Pak. Ya memang harus ada security, nggak boleh masuk. Tetapi ya kalau dia ada security, nanti Wawan akan bawa massa, digudeg, malah dibakar gerejanya. Ya kadang-kadang dibilang masuk, ya salah juga. Memang dasarnya sudah salah semua. Dasarnya sudah salah semua, ya kan? Si Wawannya ini, ya karena dari pemerintahnya mengizinkan. Jadi kalau kejadian kayak Wawan, pasti akan terjadi lagi. Karena bukan masalah ada security, nggak ada security. Karena gerejanya gereja kecil. Coba Betani Nginden, nggak ada orang kayak Wawan berani masuk. Nggak ada berani. Walau isi Wawan bawa massa pun, nyatanya sampai hari Betani Nginden ada nggak yang ngebom? Nggak pernah ada. Ada yang demo ada nggak? Nggak ada. Ya kan, padahal gereja segede gaban begitu kan, gereja paling gede di Surabaya kan. Ada yang ganggu? Nggak ada. Gereja Katolik nggak pernah setoran sama orang Islam, gereja Nginden setoran, nah itu bedanya. Ya, caranya ya setoran, tapi kan konyol kan kalau Anda setoran kan, berarti kan Anda ini kan negara Islam berarti. Oke, wah panjang banget ya, lanjut. Boleh Pak Galaksi ya, boleh membantah Pak Andi, semua boleh, kita sedang membangun opini ya, saudara ya. Lanjut. Ini ada Pak Paul Dere, mana ini? Ya, Paul Dere, silakan. Halo, Pastor. Ya. Ya, silakan Pak Paul. Thank you, Pak Kwan. Jadi benar itu Pak Paul bilang, kita memiliki senjata, itu memang ibu saya tuh suka bilang, kalau kamu bawa pisau senjata, itu dia bilang iblis itu di depannya laras itu dia bilang. Jadi mendingan nggak usah bawa senjata macam-macam. Saya jadi ingat Pak Paul bilang begitu. Iya Pak, hawanya tuh memang lain kalau pegang barang itu kita kayak jadi jagoan. Ketemunya juga pasti orang-orang yang begitu juga. Makanya mama saya bilang, jangan sekali-sekali kamu di sini, kita kan biar penduduk bisa beli Pak, yang model kayak apa ya kan. Mau yang snap laras panjang, jadi saya nggak ada keinginan tuh, karena saya ikut nasihatnya ibu saya, dia bilang kalau kamu bawa senjata apapun itu di depan di ujung pisau itu udah iblis sudah nunggu, dia bilang sama aja dengan pistol, dia bilang
Pasti ya, kita kan pernah kejadian kemarin di villa itu, satu keluarga diberondong Pak gara-gara cuman saya itu karena pegang senjata itu loh. Saya pikir itu bagus sekali Pak Pol. Pergaulan yang baik itu kita akan selalu dekat dengan orang baik. Nggak ada ininya gitu. Orang juga mau ngerjain kita mikir-mikir. Itu aja lah Pastor. Terima kasih ya. Baik, Lanjut. sudah tidak ada lagi. Boleh lanjut ya, Oke. Pak Galaksi, Pak Andi tadi katanya mau nambahi boleh. Ini kita bukan harus sama, saudara ya, tapi ini adalah sebuah nasihat dari saya ya, sebuah sambung saran. Jadi kalau bagaimana kalau menurut saya, tetap kasih makan, ya, tetap kasih makan yang kenceng, kita tetap lakukan pembelaan hukum, penginjilan, udah yang kita lakukan itu buat saya, makanya saya lakukan ya, karena saya percaya inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lanjut Pak Galaksi. Jadi begini Pak Paul, saya bisa mengerti dasar pemikirannya. Tetapi di lain pihak juga kalau nggak salah ada ayatnya yang berkata bahwa lawanlah kejahatan supaya kejahatan itu tidak merajalela. Saya nggak jelas itu di buku apa dan ayat berapa. Tapi itu merupakan satu amaran atau peringatan kepada kita semua untuk siap-siap menghadapi masalah, pencobaan, dan penindasan yang di dalam bentuk yang ekstrim bisa menuju kepada kematian. Inilah makanya Musa itu punya pasukan. Bukannya karena dia tidak mau berperang, tapi memang diperlukan pasukan untuk menghadapi segala kemungkinan di dalam mencapai tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan itu. Apakah salah Tuhan untuk membiarkan Musa dan 100.000 orang Israel itu melalui padang belantara masuk kepada tanah perjanjian? Kenapa harus 40 tahun atau berapa tahun itu jarak antara Mesir sampai ke Israel? Itu dalam perjalanan normal itu cuma 2 minggu aja. Tapi kenapa bisa jadi 40 tahun? Ini semua masalah-masalah ini perlu kita tenggarai, hadapi dengan pakai akal dan otak. Itu juga pemberian Tuhan. Bukan cuma jadi hiasan aja. Kalau tidak dipergunakan ya salah kita sendiri. Itu loh maksud saya. Harus ada persiapan dan langkah-langkah dini yang perlu kita ambil di dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang sama yang akan terulang dan terjadi. Kalau kita diam, mereka bakal ketawa sakit perut guling-gulingan. Karena kita sudah dikasih penyakit yang sama tapi nggak mau menelan obat, nggak mau mempersiapkan penangkal wabah itu. Sehingga kita akan secara berkali-kali dan berulang-ulang akan jatuh sakit. Jadi nggak bisa menyalahkan Tuhan bahwa kita pasrah karena kita ini anak Tuhan. Ya Tuhan kasih akal, otak supaya dimanfaatkan. Caranya ya bisa macam-macam, nggak perlu harus ada pasukan khusus dan segala macam. Ya, tahan aja, maaf Pak, nggak bisa masuk. Ini ada ibadat sedang berlangsung, udah. Ini nggak ada sama sekali. Dari mulai pagar sampai ke mimbar nggak ada yang nahan. Itu kan namanya bongol. Bongol itu namanya tolol. Nah, itu yang harus kita sanggup hadapi dan terima sebagai kenyataan. Karena dalam banyak kesempatan, kenyataan itu akan datang dan berdiri telanjang bulat di hadapan kita. Dan harus kita hadapi dan sikapi secara cerdas. Inilah masalah-masalah yang perlu kita pertimbangkan kembali. Supaya kita jangan jadi korban dan mengeluh terus, aduh, nggak pernah bisa kita keluar dari penindasan. Karena kita membiarkan leher kita diinjak oleh orang. Kalau diinjak lehernya, keluarlah dari injakan itu. Permisi, maaf,
kakinya jangan di atas leher saya, kan begitu. Sekurang-kurangnya. Itulah kurang lebih ini umpamanya Pak, begitu. Kira-kira itu artinya pandangan dari pemikiran saya yang sederhana aja lah, begitu Pak. Ya, saya tambahin dikit ya. Ini ada komen dari Rose Nababan. Nababan ini nama bagus loh. Jadi dibaca dari ke kiri ke kanan ke kiri sama nih. Nababan. Anyway, Ibu Rose Nababan bilang lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Contoh saya tadi dengan Pak Paul saya bilang waktu kejadian 98. Ini banyak keluarga Tionghoa, keluarga Cina tinggalnya di ruko. Pintu belakang kagak ada. Tapi semua udah diserbu di depan itu udah banyak. Nah, apakah kita ini harus mati konyol? Kalau menurut saya, kita harus punya hak melawan. Paling dikit kita melawan, nggak melawan tetap mati di dalam ruko. Jadi kita mesti gimana? Kita harus persiapkan diri kita harus bisa melawan. Mati sebagai pahlawan. Ini masa kamu tega lihat anak istri dibakar di depan mata kamu? Ya, waktu kejadian sebenarnya. Jadi kita harus berhak mempersenjatai diri kita sendiri untuk membela kita. Kita bukan melawan TNI, bukan melawan polisi. Nah ini orang-orang semua kejahatan di depan pintu. Kita mau kemana? Mau ke lantai 2. Lantai 2 juga nggak ada pintu keluar. Ya kan? Pintu belakang nggak ada bisa keluar. Jadi kita udah bisa mati konyol. Jadi itu yang maksud saya, kita harus, you have the right to defend yourself. Itu yang maksud saya. Udah, thank you. Ini ada satu kejadian, Pak Paul juga mungkin pernah cerita itu. Itu self defense itu ada suatu macam di mana kita baik-baikan ya, ada tukang beca atau ada siapa yang warung-warung atau yang di dekat-dekat itu yang ada orang-orang miskin di sekitar itu. Mereka bantu mereka sekolahkan anak, ada sakit kita bantu pengobatan. Itu begitu kejadian, mereka yang jadi tameng, kita nggak suruh, mereka yang datang. Ini Pak Paul juga pernah cerita itu, apa istilahnya Pak Paul ini, saya jadi lupa itu, ada istilah apa pagar bagaimana Pak Paul? Enggak, itu betul Pak Kwang. Ya, depan rumah saya itu kantor Brimob waktu saya kecil. Itu tiap kali lebaran, papa saya itu selalu kirim beras, kirim gula, kasih mereka. Jadi waktu tahun 65 itu rumah saya aman, dijaga mereka. Itu itu maksud saya, Pak. Iya, itu memang benar. Tapi kalau skenario saya waktu tahun 98 itu di dalam ruko itu gimana? Kita harus still have to defend yourself. Ya kan? Kalau saya defense-nya dari tahun-tahun sebelumnya, itu Pak Paul, tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya harus. Nggak bisa dong, nggak bisa toh Pak Paul. Kita nggak bisa, kita nggak bisa milih kita mau hidup di mana. Waktu itu masa lewat di depan rumah kita. Jadi iya Pak. Tapi kalau dalam kondisi begitu, Pak ingat Pak, ya orang kalau sudah dia sudah dari jauh-jauh hari, jangan begitu ada kerusuhan kita baru bikin baik Pak. Nah itu banyak orang tua aja semua datang baru bikin baik. Nah, itu juga salah kan. Kita kalau mau bikin baik itu dari sekarang, untuk 5-10 tahun, bahkan untuk anak-anak kita nanti. Bikin baik itu dari sekarang Pak. Bukan nanti udah mepet baru bikin baik. Tetapi itu tadi ya, yang Pak Lastik kan saya tahu maksudnya si Pak Tommy, kita siapin security itu harus ada pelatihan, tetapi itu security yang resmi yang memang direstui oleh pemerintah, bukan yang kita terus jadi kayak milisi begitu ya, kayak milisi bersenjata ya jangan. Tetapi kalau yang tadi Pak Andi bilang itu tidak akan pernah terjadi kalau dari dulu sudah disiapkan sudah lama Pak, itu tidak akan terjadi. Namanya pagar batok lebih tinggi dan lebih tebal dari pagar tembok. Oke, kalau kita. Tapi kalau misalnya ada yang sudah terjadi itu, ya kalau kayak mereka yang nggak pernah siap-siap begitu, ya kita serahkan pada mereka saja, Pak. Saya nggak mau ngasih saran apa-apa. Tapi kayak gini, Pak Paul. Ya.
Itu tidak berlaku di Indonesia. Contoh soal, saya punya keluarga, punya pembantu, anaknya itu dari kecil dipiara sama kita, disekolahkan segala macam. Begitu keramaian, anaknya itu salah satu di antara mereka yang ikut keramaian melawan Cina. Nah, itu gimana coba? Nggak bisa juga. Tapi kan nggak melawan majikannya sendiri ya. No, mereka anaknya itu di tengah-tengah masa melakukan pembakaran segala macam, gimana? Iya, tapi nggak mungkin melawan majikannya sendiri, Pak. Hampir jarang. Kalau sampai melawan berarti ada salah juga pasti. saya tinggal di daerah orang-orang Islam yang edan dulu waktu kecil ya, Pak. Ini fanatik sekali. Tetapi kemudian yang terjadi adalah waktu saya berkelahi sama orang, saya dikeroyok satu kampung itu sampai datang ke rumah saya itu ya, ayah saya. Itu kita baru 2-3 tahun tinggal di kampung itu. Tetapi hari ayah saya meninggal, semua orang di kampung itu semua kenal bukan satu kampung, satu kecamatan itu kenal sama ayah saya semua. Karena itu tadi ya, ayah saya itu sering nolong orang, sering apa gitu ya. Dan akhirnya ya satu kampung itu ya mau kayak saya, walaupun kita bukan orang kaya, tapi mereka tahu kalau kita ada, kita selalu berbagi sama mereka. Jadi zamannya kerusuhan itu kita nggak ikut tuh, Pak. Walaupun kita, apalagi kalau waktu kita bikin musola ya, kita tetap ini Pak, tetap ini ya, tetap mereka nggak terlalu nggak terlalu kurang ajar, walaupun tetap kurang ajar, tapi nggak nemen gitu loh Pak. Ya kan kurang ajar kan, alam ayah saya lagi sakit bawahnya dihadapkan ke rumah, tujuannya katanya supaya tobat, kan goblok ini kan. Itu maksudnya Pak. Lanjut. Baik, ini ada Pak Tobing baru masuk ini. Aduh, gimana saya buka dulu ya. Silakan. Jadi saya mana ini Pak Tobing. Wah, tapi nggak ada mic-nya ini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.